Welcome back guys, selamat datang kembali di channel Himpunan Komputer Science Binus Online. Setelah belajar bahasa pemrograman Python di video tutorial sebelumnya, kali ini kita akan belajar dasar analisis data menggunakan Pandas. Pandas sendiri merupakan library Python yang sangat powerful untuk melakukan pengolahan data. Kita dapat melakukan data cleansing, data manipulation, dan yang lainnya. Jika teman-teman membutuhkan panduan untuk menyiapkan dan mengatur terkait ADE atau environment, cek video panduan di akhir video juga ya. Kita belajar basic dulu sebentar. Di dalam Pandas itu akan ada yang namanya itu data frame. Nah, data frame itu seperti Excel. Kalau dalam Excel itu ya seperti table ya. Jadi di atas ini name, age, marks ini adalah kolom. Kemudian di yang ke bawah itu adalah baris ya. Terus kemudian dari kiri ke kanan ini adalah record ya, atau satu baris atau one record, satu single data ya. Nah, kemudian ada index. Nah, index ini di yang paling kiri ini ya. Index merupakan indeksnya. Oke. Nah, selanjutnya ada juga series ya. Jadi series data frame. Nah, series itu adalah satu kolom ya. Data seperti data frame yang terdiri dari baris dan kolom, tapi kalau series itu khusus untuk per kolom ya, untuk per satu kolom itu dinamakan series. Oke, jadi basicnya seperti itu ya. Nah, kita akan langsung saja ya. Kita akan pertama itu membuat data frame. Nah, kenapa sih harus membuat data frame? Mungkin teman-teman bingung ya. Jadi nanti data mungkin dari Excel, CSV, dan sebagainya kan nanti akan di-load ke dalam Pandas ini untuk dilakukan data manipulation. Nah, sebelum menjadi data frame ini, nah kita akan belajar dulu cara bagaimana membuat data frame. Nah, data frame itu bisa kita buat dari dictionary, dari list, kemudian ada list of dictionary dari NumPy, CSV, ataupun Excel, SQL, dan banyak data yang lainnya. Oke, kita akan belajar dulu. Yang pertama dari dictionary ya. Dictionary itu adalah key value pair ya. Jadi di sini ada key-nya. Terus kemudian di sini ada isinya ya, list datanya masing-masing. Ini bisa dia sebagai kolomnya ya. Nah, bagaimana membuat ini menjadi data frame seperti spreadsheet Excel gitu. Nah, kita import dulu ya Pandasnya ya. Tadi sebenarnya belum diimport. Oke, kita import dulu di sini mungkin. Import Pandas SPD. Kemudian kita save enter ya. Kemudian misal kita di F ya, kita namain sales dictionary di F. Nah, kita PD itu singkatan dari Pandas tadi nih ya, aliasnya PD, kemudian data frame. Nah, kemudian kita masukkan dari dictionary kita tadi. Atau kalau enggak, teman-teman bisa lihat nih dokumentasinya ya. Ini di sini ada dictionary. Oke, kemudian kita, nah kalau teman-teman mau lihat, kita bisa ini dictionary-nya ya, sorry. Berarti df. Nah, kita sudah dapat ya 2 record. Kenapa 2 record? Karena di sini masing-masing ada 2 ya. Jadi di sini ada 2 record, 2 data. Nah, ini adalah kolomnya. Seperti ini kolomnya. Kemudian yang kedua itu kita coba dari list ya. Nah, di sini ada contoh listnya ya. Ini ada angka-angka list, kemudian di sini ada bulan ya. Nah, kalau caranya kita membuat ini tadi kan seperti Excel ya. Jadi data frame itu bentuknya seperti ini ya. Ada baris, ada kolom, kemudian ini indeksnya. Nanti akan kita gunakan untuk mengakses datanya. Nah, kemudian kita coba dari list ya. Sama, kita mungkin sales list df. Nah, kita bikin ya pd data frame. Nah, dari data sales list. Kolomnya boleh kita kasih nama sales saja.
Nah, ini hasilnya seperti apa? Kita lihat ya, sales list df, sorry. Ya, ini hasilnya ya sama seperti Excel gitu ya, table. Kita lanjut ke data frame dari list of dictionaries ya. Nah, jadi ini adalah dictionary, single dictionary. Kemudian ini karena ada list, jadi ada banyak ya dictionary-nya. Ini contohnya saja, supaya lebih cepat. Oke. Nah, teman-teman bisa, misal kita bikin sales list dictionary, kemudian kita pd sama data frame, terus kemudian kita namanya sales data. Oke. Terus kita lihat ya. Nah, ini udah masuk ya. Di sini ada 4 record. Jadi indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Sesuai di sini ya. Oke. Selanjutnya, kita yang menarik nih, kita bisa data dari CSV, Excel. Nah, ini mungkin sesuai banyak ya data dari teman-teman yang berextension CSV atau Excel. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan nih. Kita akan coba bersama-sama ya. Nah, kita menggunakan dataset mungkin untuk contoh kita pakai Excel dulu nih. Ada data Netflix. Nanti teman-teman bisa juga gunakan data ini ya. Nah, secara simpel kita cuman butuh lokasinya itu di mana. Terus misalnya kita df Netflix ya, misalnya kita Netflix ya, kasih nama Netflix df data frame. Nah, sebenarnya ada banyak ya API dari Pandas ini untuk meread data. Di sini teman-teman bisa lihat ya, read Excel, read CSV, semuanya JSON, Parquet, dan SQL dan sebagainya ya. Nah, kita coba dulu di sini yang Excel ya. Oke, nah tadi filenya ada di folder datasets ya. Tadi sudah saya copy. Nah, di sini. Nah, untuk simpelnya sih seperti ini saja. Kita bisa langsung lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, datanya sudah bisa berhasil di load. Tapi kalau teman-teman lihat di data sini, sebenarnya ada banyak ya ini sheet-nya. Nah, tadi yang secara default akan mengambil sheet yang pertama. Nah, tapi teman-teman kalau ingin melihat data yang lain, sebenarnya lebih aman kalau teman-teman specify ya nama dari ini. Nah, kita masukkan namanya di sini. Sheet name. Nah, masukkan nama sheet-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di Read Excel ini sebenarnya ada banyak ya, ada sheet name. Kemudian ada properti lain, use calls, mungkin kolom apa yang mau dipakai, di type, mungkin teman-teman mau specify data type-nya dan sebagainya, atau mungkin ada end rows berapa atau skip rows. Nah, oke, kita coba ini dulu. Hasilnya sih harus sama. Oke. Nah, setelah itu kita lihat juga isinya itu seperti apa toh. Nah, Netflix DF tadi itu ada yang method, yang namanya itu head. Head itu untuk mengembalikan secara default ya 5 record paling atas. Nah, teman-teman bisa shift enter nah, untuk lihatnya. Nah, ini adalah 5 record paling atas. Kemudian ada juga kalau teman-teman mau 10 bisa juga diganti ya, atau custom berapa. Nanti akan muncul di sini berapa record teman-teman yang ingin tampilkan. Kemudian ada juga metode tail. Tail ini untuk menampilkan data paling bawah. Kita lihat. Nah, ini recordnya di 6 ribuan ini ya. Nah, sama juga, misal teman-teman mau 10 paling bawah, otomatis akan melihat paling bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita juga ingin melihat apa sih lebih lanjut terkait data kita. Nah, misalnya Netflix DF tadi, kita ingin melihat data type dan info yang lain. Nah, ada metode namanya .info. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada 9 kolom. Nah, di sini 0 atau non-nullnya, nah kita bisa lihat di sini. Yang non-null cuma 1000, berarti banyak. Yang null ini durationnya.
Nah, kita bisa lihat di sini di tab-nya objek, float. Nah, ini show ID ini seharusnya kan bukan float ya, karena ini merupakan ID, jadi harusnya string. Nah, kita waktu melakukan load tadi, kita bisa men-specify ya di types-nya. Release year float sudah benar, date added. Nah, date added ini seharusnya adalah betul date. Teman-teman bisa edit lagi di sini. Kita di tab-nya ya. Di tab kita specify kalau show ID itu adalah string ya. Karena itu adalah ID, jadi bukan number. Kemudian terkait date added tadi, kita bisa jadikan date ya, kita parse jadikan date. Nah, kita jadikan list. Kalau mungkin ada lebih dari satu, bisa kita tulis. Dan ini karena cuma ada satu, kita date added. Oke, habis itu kita jalankan lagi, sudah berhasil. Terus kita lihat lagi hasil df info. Nah, di sini sudah date time ya, sudah benar berarti ya. Jadi ID-nya string, ini kemudian waktu oke. Selanjutnya kita masih punya satu data lagi CSV. Kita coba di bawahnya ya. Di CSV ini kita ada data FIFA 18 clean data ini ya. Nah, caranya adalah sama. Kita pd.read. Nah, di sini sudah muncul. Sini kolomnya. Nah, ya, selanjutnya kita juga mau lihat apa saja kolom yang ada dalam data ini ya. Caranya FIFA tadi sudah info ya. Sekarang kita columns. Nah, ini kita untuk melihat columns-nya. Nah, kalau mau hitung berapa jumlah kolomnya ya, kita tinggal taruh len di depan. Nah, kita bisa hitung ada 74 kolom. Oke. Nah, di sini datanya kita lihat. Nah, ini lebih banyak ke angka memang ya. Kita lihat juga terkait infonya. Nah, di sini memang float in. Oke. Sebenarnya ada banyak ya ininya. Argumen-argumen yang bisa kita lihat di sini. Nah, step atau delimiter ini adalah delimiter atau separation-nya untuk CSV. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan seperti ini ya, tegak ini pipe ini ya. Kemudian ada yang titik koma, nah disesuaikan saja. Nah, use calls, kolom apa saja, di types kita specify tipenya apa saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi dari Pandasnya juga. Ini kita bisa specify date formatnya, kemudian divorce apakah harinya di depan. Nah, di sini juga ada chunk size nih. Chunk size ini teman-teman mungkin tahu ya kalau Pandas ini mungkin menggunakan memori yang lumayan banyak ya. Nah, ada juga caranya kalau teman-teman kepo ya pengen tahu berapa memori yang digunakan. Nah, ini kita bisa memory usage deep through. Nah, di sini kita bisa melihat berapa banyak memori yang digunakan ya. Nah, kalau mungkin nanti data itu kan besar ya, semakin lama datanya akan semakin besar, dan resource yang kita punya seperti RAM, CPU itu kan terbatas ya, mungkin ada RAM yang cuma 8, 4. Nah, nanti kan tidak semua atas data itu bisa di-read sekaligus dalam satu waktu ke dalam RAM kita. Nah, untuk mengatasi itu, di dalam Pandas ini, terutama di read CSV ini, ada yang namanya chunk size. Chunk size itu seperti memotong gitu ya, jadi setiap satu kali lahapan, satu kali session itu mau berapa row gitu ya. Nah, mungkin kita akan tambahkan saja, kita coba di sini ya. Tapi mungkin tidak jauh beda karena di sini filenya mungkin cuma 1006 mega ya, jadi nggak terlalu besar. Nah, ini chunk size. Kemudian karena kita menggunakan chunk size, jadi akan dipartisi ya, melakukan sekali jalan itu 1000 rows. Nah, kemudian akan membentuk seperti list ya, tapi
dalam generator. Nah, kemudian kita harus melakukan looping ya terkait atas generator atau itu. Jadi misal chunk ya atau group boleh. For group in FIFA 18 itu, jadi dari grup yang pertama itu yang 1000 itu, nah seharusnya kita akan simpan di data frame ya. Nah, kita sebenarnya akan mempelajari yang namanya concat itu untuk menggabungkan data baik secara vertikal maupun horizontal ya. Kita coba saja di sini. Kita pertama misal di FIFA kita bikin data frame kosong ya sebagai untuk menaruh datanya ya. Ini contoh kalau kita mau menggunakan chunking. Nah, kemudian kita akan concate, kita akan gabungkan di sini ya. Concate ini bisa secara vertikal atau horizontal, sesuaikan axisnya. Nah, ini yang pertama, itu adalah FIFA ini. Yang ini adalah kosong ya, data frame kosong. Kita gabungkan dengan grup. Grup ini ya 1000 pertama ini. Nah, kemudian nanti akan looping lagi. FIFA ini sudah berisi 1000 pertama, kemudian tambah lagi 1000 lagi dari grup yang kedua, dan seterusnya sampai dengan grup terakhir, sehingga uh, tidak akan memenuhi RAM ya. Tapi kalau datanya tidak terlalu besar, tidak usah di-chunking juga bisa. Tapi saya menyarankan kalau untuk data yang sangat besar ya, mungkin ratusan mega. Oke, kita coba. Setelah itu kita coba tampilkan di sini ya, di FIFA. Kita coba. Nah, ingin melihat apa saja ya data types-nya yang ada. Sebelumnya tadi kita sudah lihat di sini ya menggunakan info. Tapi kalau kita ingin hanya melihat di types-nya saja, kita bisa dengan atribut ya di types. Nah, kemudian akan muncul ya di sini untuk masing-masing kolom. Nah, karena ini kolomnya ada banyak, jadi kita bisa next. Oke. Selanjutnya, nah ini kita view data. Tadi head, tail sudah, info sudah. Nah, describe ya. Describe ini untuk menampilkan seperti statistik ya dari data yang kita miliki. Nah, ini cocok nih kalau kita gunakan yang FIFA tadi karena ada banyak data numerik ya. Nah, kemudian kita pakai saja di FIFA tadi, kemudian kita describe. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini akan muncul statistik matematis ya dari data yang kita miliki ya. Misal umur ya. Umur ini ada segini untuk recordnya, kemudian rata-rata minnya 25 umurnya. Deviasi, kemudian maksimum itu ada 47 umurnya, dan sebagainya untuk setiap data ya. Nah, tapi di sini juga bisa kita untuk filter ya, pilih number saya. Nah, di sini jadi yang muncul untuk statistik describe-nya hanya untuk kolom dengan data types-nya yang number saja seperti integer dan float. Oke. Selanjutnya unique ya. Nah, kita juga bisa melihat unique and unique dan melakukan transpose ya. Unique itu seperti apa? Nah, misal kita pengen tahu ya, uniknya itu ada berapa, kemudian gitu ya. Nah, kalau di data kita akan coba mungkin Netflix ya. Netflix, kita lihat dulu Netflix TF. Kita lihat isinya. Nah, di sini kita ingin melihat mungkin ada berapa judul ya, judul filmnya ada berapa di dalam data ini ya. Nah, kita bisa pakai unique ya. Apa saja mungkin kita ingin melihat ya, Netflix TF, kemudian kita unique. Metodenya adalah unique. Nanti akan muncul yang unique. Nah, kita harus dulu titelnya ya.
title. Nah, muncul di sini ada judul-judulnya yang unik itu apa saja. Tapi di sini kan kita tidak tahu ya, ada berapa jumlahnya karena ini banyak ya. Nah, kemudian ada yang namanya n unique ya, jumlah uniknya itu ada berapa. Nah, ternyata ada 6.000. 6.000 ini sangat banyak ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih, kalau di sini itu ada type-nya. Nah, kita bisa lihat type yang movie, TV show itu ada berapa ya untuk masing-masingnya. Oke, maka kita bisa menggunakan value counts ya. Value count. Nah, Netflix df. Nah, kita value counts pakai kolomnya ya. Mau apa ini kolomnya? Type ya. Dan kita dot value counts. Nah, di sini akan muncul ternyata yang movie itu 4.000 ya. TV show 1.900 dan ada satu yang 1.944. Oke. Kita lanjut transpose. Nah, transpose ini juga sangat berguna teman-teman. Transpose itu untuk kita melihat record yang biasanya itu satu baris dari yang baris ya, dari kiri ke kanan menjadi atas ke bawah. Sama seperti di Excel gitu ya. Nah, misalkan di sini kita mau lihat mungkin Netflix DF ya. Nah, kita add dulu satu ya. Nah, kita lihat nih ada satu row seperti ini. Nah, misal kita mau ngecek nih, melihatnya susah banget ya, harus kanan kiri gitu kan. Atau sesuai kebutuhan, kita bisa transpose.t. Nah, kita bisa lihat akan langsung menjadi kolom base ya, jadi akan ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya polygon udah, shape, memory set sudah, kemudian kolom juga sudah ya. Nah, kita save dulu. Shape ini digunakan untuk melihat ukuran ya, ukuran row kolom dari suatu data frame. Nah, kita lihat Netflix df tadi, kita lihat shape. Ini atribut ya, bukan metode. Nah, kemudian ini 6.000 sekian dan 9. Nah, 6.000 ini merupakan jumlah baris, kemudian 9 ini adalah jumlah kolomnya ya. Kalau cuma mau barisnya saja, kita kasih indeksnya, oke. Nah, itu 6.000-nya saja. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke slicing. Nah, slicing ini berguna sekali ya, karena data kita itu sangat banyak dan kita menginginkan untuk mengakses data atau memodifikasi data sesuai yang kita mau. Ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan kurung siku gini ya. Log, ilog, add, add. Nah, kita coba satu-satu ya. Kita coba menggunakan data yang Viva ya, df Viva. Nah, kita lihat dulu ya. Ada apa saja sih? Nah, seperti ini mungkin. Kemudian kita ingin mengakses kolom ya. Kolom yang untuk name ya. Kita lihat ada siapa saja nama-namanya. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Ini untuk mengakses kolom name yang kita dapat. Kemudian bisa kita juga menggunakan log. Nah, log di sini itu untuk melakukan slicing base-nya menggunakan label ya. Jadi menggunakan label kolom atau baris indeksnya. Nah, di sini kolomnya itu ini ada weights, name, terus kemudian ada banyak ya. Di sini ada age, foto, nationality. Oke, nah kita akan coba uh, df Viva, terus kemudian kita filter, mungkin kita log ya. Nah di sini tuh ada dua ya. Di sini untuk sebelah kiri untuk melakukan slicing indeks atau baris, kemudian di sebelah kanan ini digunakan untuk slicing kolomnya.
Nah, karena log base-nya menggunakan label, kalau indeksnya ada labelnya, kita tulis labelnya. Kalau tidak ada, kita biarkan saja. Ini untuk mengakses semua baris ya, semua baris dari baris awal sampai akhir. Kemudian, nah di sini itu kita ingin melihat mungkin nationality-nya saja. Nationality. Nah, akan muncul ya nationality-nya dari mana saja. Nah, kemudian selain itu kita juga mungkin ingin melihat selain nationality mungkin name-nya ya. Nah, kita bisa juga ditulis di sini name. Nah, oke jadi ini dari name sampai nationality ya kolomnya ya. Nah, jadi akan muncul kolom dari name sampai nationality untuk semua baris 11.000 sekian. Nah, mungkin kita hanya mau lihat name sama nationality-nya saja. Maka kita jadikan di sebuah list. Kita cek, nah kita dapat hanya 2 kolom itu. Kemudian mungkin kita juga mau melihat yang Neymar saja ya. Row-nya kita seleksi atau kita seleksi atau filter yang hanya enggak, kita coba yang 5 teratas sama nanti di tengah-tengah ya. Oke, kita coba dari sini. Kita kasih 5 di sini. Nah, ini kita hanya bisa melihat 5 row teratas. Kemudian kalau kita coba dari 5 sampai mungkin 15 ya. Nah, kita akan melihat row dari 5 ke 15. Jadi ini untuk melihat baris, kemudian ini untuk melihat atau memfilter kolom. Nah, selanjutnya mungkin kita kasih untuk kondisional ya. Nah, karena di sini sudah log seperti ini, kita bisa copy, kemudian kita gunakan kondisional ya. Nah, kita di sini bisa kondisional misalkan kita hanya ingin untuk yang barisnya itu yang hanya Neymar saja ya, name-nya itu hanya untuk Neymar. Jadi df FIFA kemudian kolom name sama dengan Neymar. Nah, Neymar hanya satu ya muncul untuk seleksi. Dan sama ya, kolomnya juga bisa atau kolom yang lain juga bisa, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Selanjutnya kita lanjut ke ilog. Ilog ini base-nya menggunakan angka ya, menggunakan indeks. Jadi df FIFA terus kemudian kita di sini ilog index location ya, sama seperti tadi. Mungkin kita lihat dulu data awalnya. Kita mungkin ingin melihat mungkin 5 data awal dulu, kemudian di sini 0, 1, 2. Name ini di indeks 2, kemudian mungkin 2 sampai 3, 4, 5 ya. Oke, kita coba menggunakan ilog. Nah, di sini barisnya kita 5 awal, kemudian kita tadi dari 0 ya, dari 2 saja, kita coba sampai 5. Oke, nah ini akan muncul ya dari sama seperti tadi untuk barisnya ya. Kolomnya ini adalah di indeks kedua dari name kemudian sampai indeks kelima. Oke, nanti teman-teman bisa coba juga ya. Konsepnya sama. Kemudian ada add sama iadd. Nah, add sama iadd ini untuk mengakses single element ya. Kemudian kita base-nya sama. Kalau add itu untuk label, kemudian untuk iadd itu menggunakan indeksnya atau angkanya. Nah, misalnya ini kita mau akses di yang pertama ya, Cristiano Ronaldo, terus name-nya. Nah, nanti akan muncul Cristiano Ronaldo, jadi single element. Nah, kalau kita mungkin ke berapa? Keempat, Neymar ya. Oke, karena ini single element.
Dan ini menggunakan label page ya. Nah, kalau kita menggunakan ayat sama, kita hanya mengganti saja yang di sini mungkin di baris keempat, kolom keempat, kita ayat. Nah, muncul dari sini ternyata alamat gambar, kemudian kita mungkin 2 ya. Nah, sama juga newer. Oke, mungkin itu untuk slicing ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan coba lakukan filtering. Nah, di sini ada conditional filtering ya. Seperti kita bisa menggunakan operator and, or, atau negasi ya. Kita akan lihat dulu data yang kita punya Netflix ini. Kita lihat dulu 5 row paling atas. Nah, kemudian misalkan saja kita ingin melihat yang memiliki tipe movie, kemudian yang release years-nya tahun 2019 ya. Nah, untuk lebih tepatnya lagi untuk melakukan filter, kita lihat juga data types-nya ya. Atau mungkin langsung saja di types. Oke, nah di sini dari tadi type-nya objek ya, atau sama seperti string, bisa di filternya. Kemudian dari sini ini float atau angka ya. Kita bisa lakukan filtering di sini, netflix df. Kemudian kita ingin netflix df-nya terkait type-nya. Jadi kolom type-nya itu movie, dan kemudian karena kita ada 2 conditional di sini ya, nah harus dikasih kurung ya. Kurung ini untuk conditional pertama, kemudian kita tambahkan lagi kurung, kemudian untuk conditional yang kedua ya, Netflix df, kemudian release year kita buat sama dengan 2019. Kita coba, nah muncul ya, ini movie saja, kemudian ini untuk tahun 2019 saja release years-nya. Nah, mungkin secara tampilan ini agak mungkin terlalu panjang atau apa, nanti kalau itu sebenarnya kita bisa buat lebih rapi lagi ya. Nah, misal kita buat conditional sendiri di sini, misal movie. Nah, movie di sini kita masukkan di sini Netflix di type movie. Kita masukkan, terus kemudian kita bikin lagi untuk yang release year-nya sendiri ya. Nah, release year kita juga di sini release 2019. Nah, oke. Setelah itu kita tinggal gabungkan saja kondisional yang ada. Di sini movie dan sini rilisnya 2019 ya. Kita di sini rilis 2019. Kita coba hasilnya. Ya, sama ya. Nah, intinya kalau nanti semakin banyak ada kondisional di sini, mungkin akan menjadi sangat panjang ya. Akan sangat panjang. Nah, teman-teman bisa sederhanakan di sini jadi lebih mudah juga untuk cara berpikirnya. Nah, kita juga bisa gunakan OR ya. Di sini OR itu tandanya seperti ini ya, pipe ini. Nah, sini movie, terus kita juga lihat ada yang rilisnya 2009 OR ya. Jadi ada movie juga tapi yang nggak tahun 2019 karena operator di sini kondisionalnya kita menggunakan OR. Nah, kita juga ada satu lagi yaitu negasi. Negasi itu bukan ya, jadi yang bukan. Nah, kita bisa taruh di depannya di sini, misal negasi yang bukan movie dan bukan 2019 ya. Kita lihat. Nah, sini bukan movie ya. Sini hanya TV show saja 100%. Kemudian release year 2019 ya. Nah, ini ternyata harus di masing-masingnya ya. Nah, di sini. Jadi bukan movie, ini TV show dan 1944. Kemudian di sini juga tahunnya nih bukan 2019 ya. Oke. Jadi ingat-ingat negasi ini untuk bukan ya. Nah, kalau ada banyak kondisi, nah teman-teman bisa negasinya ini di masing-masing kondisi atau sesuai dengan kebutuhan.
Oke, lanjut kita ke filter selanjutnya, itu filter time. Nah, filter time ini sangat berguna ya kalau kita ingin memfilter. Di data kita di sini ada time di date added ya. Nah, date added misal kita ingin filter yang tahunnya mungkin 2020 ya, tapi menggunakan data kolom date added yang dalam bentuk date time ya, bukan dalam bentuk integer yang sudah ada datanya nih. Terkadang kita hanya punya data yang bentuk date time seperti ini. Nah, kita bisa kita ada namanya itu DT ya, DT assessor, itu date time assessor, itu digunakan untuk meresampel ya, meresampel data menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, tinggal kita di sini, misal kita ingin tahun, kita year. Nah, kemudian kita specify 2020. Nah, ini sama, intinya ini kita seleksi, tapi kita gunakan di dalam kondisional di sini hanya untuk yang tahunnya itu sama dengan 2020. Nah, oke, kita coba cek. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, date edit-nya di 2020 ya, sesuai dengan kondisi di sini ya. Oke, jadi di dt ini selain dt.year juga ada juga yang lain ya, seperti dt.month, dt.d, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya sendiri ya. Nah, kita coba untuk yang ini kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menghasilkan tahun ya. Kemudian kalau nah, dia akan menghasilkan dalam bentuk bulan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan pelajari is-in ya. Is-in dulu mungkin ya, lebih mudah. Is-in itu untuk melakukan kondisional dengan banyak kondisi ya. Karena is-in itu adalah in dalam mana saja. Nah, di sini kita contoh ya menggunakan Netflix data frame ya. Nah, kita hanya mungkin ambil yang ratingnya itu R sama TVMA. Nah, kita coba. Nah, kita Netflix df, terus kemudian kondisionalnya kita tuliskan lagi, kemudian di sini kolom sebagai filter adalah kolom rating ya, rating. Kemudian di sini kita bisa pakai metode is-in. Nah, karena lebih dari satu, kita masukkan dalam list. Nah, TVMA atau A. Nah, setelah itu hasilnya harusnya sih antara dua itu, TVMA dan R ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan untuk yang lain juga. Mungkin yang tadi DT tadi yang kita bisa gunakan di sini, date added-nya atau release date, release year-nya is in mungkin 2020, 2019. Kita coba. Nah, kita lihat di sini adalah release year-nya 2019. Sini ada dua ya, distinct-nya cuma 2020, 2019, sama di sini ada dua juga ya, 2019, 2020. Oke, selanjutnya kita pelajari terkait between ya. Nah, between ini ada kaitannya juga terkait waktu. Jadi selain dt, kita juga bisa menggunakan between. Nah, contohnya Netflix df. Di sini yang kolom menggunakan date time adalah date edit. Nah, kita gunakan date edit, kemudian kita ini pakai metode juga ya, between. Nah, misalkan kita ini ya, 2020 Januari tanggal 1 sampai 2020 Desember tanggal 31. Nah, ini sama aja dengan 1 tahun sebenarnya ya. Tapi di sini bisa lebih granular ya, karena kita bisa menentukan tanggalnya, bulannya. Nah, ini akan muncul, kita cek date editnya hanya di 2020. Nah, ya, betul ya, hanya 2020. Coba kalau kita ingin 2020 Januari tanggal 9 sampai dengan tanggal 7 sampai tanggal 9 ya. Boleh. Tanggal 7
tanggal 9. Kita coba ya tanggal 9. Kemudian di atas, sorry. Ya, di sini. Ini. Tanggal 9, tanggal 7. Jadi batas-batasnya itu tuh ikut ya, jadi inclusive between, batasnya ikut. Oke. Setelah itu masih ada lagi terkait, nah kita pakai indeks ya. Nah, di sini date-nya tadi, date edit-nya bisa kita gunakan jadikan indeks ya. Jadi misal nih, Netflix DF, kemudian set index. Nah, kita jadikan indeks, tapi yang kita jadikan indeks date edit. Oke. Nah, setelah jadikan indeks, kita coba lihat deh Netflix DF kita .head. Pasti, nah di sini sudah menjadi indeks ya. Date editnya sudah di paling kiri. Nah, ini sudah menjadi indeks. Oke, nah karena kalau teman-teman mau lihat indeksnya, sebenarnya bisa juga pakai ini ya. Dot index. Nah, indeks saja. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini indeksnya itu waktunya tadi ya, 2019 dan sebagainya. Nah, karena sudah menjadi indeks, nah kita bisa akses menggunakan langsung log kepada indeksnya ya. 2019, 01, 07 ya. Nah, kalau biasa log kan kita harus ada dua ya. Yang pertama itu di sisi kiri itu baris, kemudian di sisi kanan itu kolom. Nah, karena ini sudah menjadi indeks, kita dapat langsung log ke indeksnya ya. Nah, muncul di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan query ya. Nah, query di sini bukan query SQL ya teman-teman, tapi ini query Pandas ya, bawaan dari Pandas. Ada juga sebenarnya kita bisa menggunakan SQL query ya, syntax di data frame itu menggunakan library seperti Pandas SQL ataupun menggunakan DuckDB ya. Nah, mungkin kalau ada waktu kita bisa jelaskan bersama-sama belajar. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan query ya. Nah, di sini simple teman-teman. Query. Nah, misalkan kita ini kayaknya menarik menggunakan data Viva ya. Kita pakai data Viva, df Viva. Nah, kita misal ingin pemain ya yang di umurnya itu lebih besar dari 25 mungkin ya. Dan umurnya juga masih lebih kecil daripada 30 ya. Jadi nggak terlalu tua juga, jadi masih panas, masih pemainnya masih bagus ya. Kemudian nah boleh nih, and nationality-nya Brazil, jadi pemain bola dari Brazil ya dengan usia 25 sampai 30. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya, ada Neymar, Marcelo, David Luiz dan sebagainya. Bisa juga kita dapat mungkin Germany. Nah, Germany itu ada ini pada masanya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sorting. Nah, sorting di sini itu ada dua ya teman-teman, menggunakan index ataupun values. Nah, itu bisa baik secara ascending maupun descending. Dan ascending ini secara menaik ya, dan descending secara menurun. Misalkan kita punya data yang seperti di atas ya, kita gunakan lagi, kita buat data frame ya. Nah, di sini kemudian bulannya kita sebagai indeks ya. Nah, data seperti ini, indeksnya seperti ini. Ini angkanya nggak urut ya, indeksnya. Nah, misal kita mau urutkan berdasarkan indeksnya, kita bisa sales list, df, kemudian kita sort index. Nah, kita mungkin ingin ascending ya. Secara default ascending true ya. Nah, ini urut. Kemudian kalau kita mau urutkan false, jadi secara descending dari sini ya. Ini yang menggunakan index. Nah, kita coba juga menggunakan values ya. Nah, kita mungkin menggunakan real data ya. Kita menggunakan yang mungkin df Viva. Nah, kita sort values.
Nah, misal pakai umur ya. Nah, ini bisa kita gunakan umur, kemudian dari yang paling tua ya, karena ascending false. Kita lihat age-nya. Nah, di sini ada yang 47 ya, tuh Richardson. Nah, oke, nah kita juga bisa selain ascending tentunya descending. Setelah itu kita juga bisa menggunakan multi column ya. Nah, sini kan kita sudah menggunakan age. Nah, kita cari lagi angka yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin ini ya overall. Ya, kita gunakan overall. Overall. Nah, kita coba. Kalau seperti ini, maka urutannya akan descending semua ya. Pertama by umur, kemudian by overall. Kita lihat. Nah, mungkin untuk ya, umur dan overall di untuk lebih mudah kita, uh, kita ambil saja mungkin overall. Nah, urutannya ini akan secara ascending ya. Pertama dari umur dulu paling tua, kemudian baru seterusnya urutannya. Nah, misal kita ingin urutannya kita atur juga, maka kita juga bisa kita bikin di sini sebuah list juga. Untuk umurnya mungkin kita ascendingnya true ya, karena dari paling muda. Kemudian kita ingin melihat yang overallnya paling tinggi ya, berarti yang descending itu ascendingnya false. Nah, oke. Ternyata salah ya. Nah, ini tuh boolean ya, harusnya dengan string. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi umurnya dari paling muda karena ascendingnya itu true dari paling muda kecil. Kemudian overallnya tinggi ya, dari yang descendant jadi yang nilainya tinggi. Nah, kalau kita mau lihat data keseluruhan, kita tampilkan saja. Nah, ternyata ada juga ternyata ya yang umurnya masih muda tapi overallnya udah lumayan bagus ya, 65. Nah, ini seperti yang dari Belanda, Inggris. Oke, setelah itu kita lanjut ke aggregation ya. Nah, aggregation di sini kalau sumin, median sebenarnya tadi ada di describe ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba untuk single column ya, misal di sini kita pakai age, terus kemudian kita ingin lihat rata-ratanya, atau kita juga ingin melihat mediannya. Nah, kita juga bisa di sini ya. Nah, ini yang muncul ini yang mediannya yang terakhir ya. Oke, terus kemudian kalau kita ingin melihat ini rata-ratanya, nah rata-ratanya juga 25 ya. Nah, oke kita lanjut ke group by. Group by di sini seperti hampir seperti pivot ya. Jadi kita ingin melihat agregasi untuk setiap kelompok ya. Nah, misalkan kita data Viva ini kita ingin grup grup per mana? Kita ingin grup per nationality ya, per negara. Nah, kalau itu kemudian kita ingin melihat overallnya ya. Overall per negaranya itu rata-rata berapa. Nah, di sini muncul ya. Nah, secara otomatis group by ini akan melakukan sorting ya berdasarkan yang kita pilih nationality. Jadi A dulu ya. Kalau kita ingin menghilangkan sortingnya, sort kita bikin false ya. Jadi group by-nya juga akan lebih cepat karena dia tidak akan melakukan sort behind the scene ya. Nah, kita coba untuk kita sort ya. Jadi sudah kita group by, tapi setelah itu hasilnya biar lebih enak untuk dilihat, kita coba urutkannya sesuai yang telah dipelajarin tadi ya. Oke, nah setelah diurutkan eh, dengan nilainya ya, ascending false jadi paling tinggi di sini, secara rata-rata yang untuk overallnya, nah ini adalah Oman. Oke, kita juga selain itu bisa melakukan group by menggunakan base-nya lebih dari satu ya, atau menggunakan indeks di sebelah kirinya lebih dari satu. Mungkin kita ingin melihat by nationality, kemudian kita ingin by age ya, by age. Jadi kita ingin group by. Nah, kita lihat. Nah, ternyata itu yang paling dari paling tinggi ya, dari paling ya,
Nah, itu dari Armenia 28. Nah, ini tampilannya seperti ini karena saya menggunakan data Wrangle ya. Karena kalau saya pakai tampilan biasa harusnya bisa lebih rapi ya. Tapi intinya seperti itu, kita bisa menggunakan kolom lebih dari satu ya, jadi sesuai keinginan. Terus kemudian di sini kita juga saat sorting kita bisa sesuaikan juga ya lebih dari satu sesuai dengan materi sort tadi sebelumnya. Nah, secara default hasil dari group by di sebelah kiri atau kolom dimensionnya akan menjadi index ya. Nah, kita juga bisa melakukan reset ya supaya tampilannya mungkin lebih sesuai dengan yang kita mau. Kita juga bisa reset index. Nah, jadi tampilannya akan uh, reset indeksnya ya, menjadi seperti biasa. Jadi yang urutan pertama paling tinggi secara rata-rata itu Armenia atas umur 28 ya, dengan overallnya minnya 85. Nah, kita lanjut ke transform ya. Transform ini penting juga karena setelah data kita filter, kita seleksi, selanjutnya kita transform agar data rapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, transform ini sebenarnya ada banyak banget ya. Nanti teman-teman pelajari sendiri, tapi di sini kita akan coba beberapa saja ya. Nah, di sini ada string methods. Nah, string methods ini juga ada banyak. Ada seperti lower, upper, kemudian replace dan sebagainya. Nah, mungkin di sini kita coba kayak title ya. Title ini kan dia besarnya itu awal kalimat. Kita coba lower ya. Nah, kita coba Netflix df, kita bikin kolom baru, new titles. Nah, kita coba Netflix title, kemudian kita jadikan str.log. Nah, di sini teman bisa lihat ya, str di sini ada banyak pilihan. Nah, teman-teman bisa upper, lower, kemudian replace, dan masih banyak lainnya. Kita coba jadikan kecil ya. Nah, kemudian kita coba lihat setelah itu. Oke, di paling kanan nah sudah kecil semua ya. Semuanya udah titel barunya jadi kecil semua. Oke, kemudian ada juga yang sering digunakan itu str.strip ya. Strip itu untuk menghilangkan, ada mungkin di depannya ada spasi atau di belakangnya ada spasi ya, kita hilangkan. Selanjutnya kita akan menggunakan replace ya. Nah, di sini untuk contoh sini ada pagar di sini ya, related height. Nah, untuk mereplace kita bisa menggunakan mungkin kolom ya, kolom kita new titles tadi ya. Nah, kita sama dengan Netflix, kemudian kolom new titles kita yang lama itu ada yang namanya metode str string replace ya. Nah, kita replace tombol simbol pagar ini menggunakan kosong saja ya, spasi. Nah, kemudian kita cek lagi untuk hasilnya. Kita coba lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya. Sudah tidak ada lagi simbol pagar. Selanjutnya kita coba yang astype ini ya. Nah, astype ini digunakan untuk konversi tipe data ya. Nah, buat contoh mungkin di sini tadi ada release year ya. Release year. Nah, release year ini formatnya float ya, karena di sini ada titik-titiknya ini float. Nah, kita coba kita konversi menjadi integer saja ya. Berarti Netflix df kolom release year kita jadikan dia as type integer in. Oke, integer ini ada banyak juga ya pilihannya ya teman-teman. Tapi kalau untuk data yang tidak terlalu banyak, nggak perlu menggunakan integer yang besar ya. Ternyata error. Nah, kita lihat ternyata ada NA di sini ya, atau not a number. Nah, kita cek juga apakah ada NA di sini ya. Netflix. Nah, kita cek tadi ini yang release year. Oke, kita cek is now.
Kemudian kita jumlah ya, ada berapa yang NE. Nah, hasilnya ada dua ternyata teman-teman. Kita tadi udah mempelajari seleksi atau filtering ya. Kita coba lihat apa yang menyebabkan ini NE. Apakah memang NE? Kita lihat release year. Ternyata memang missing value ya. Sebenarnya ini kita bahas di selanjutnya, tapi kita langsung saja lakukan di sini. Nah, di sini kita missing value-nya, kita akan isi saja ya teman-teman ya. Kita mungkin isi tahun 2020 ya, untuk contoh saja ya. Nah, di sini berarti release, kemudian di sini kita fill ya. Fill NE-nya kita tahun 2020, oke. Terus kemudian, nah, sudah kita isi, terus setelah itu udah nggak ada lagi tuh ya teman-teman, ternyata yang NE. Nah, kalau nggak ada lagi, berarti harusnya ini bisa kita convert ke integer. Kita coba. Nah, sudah berhasil. Ini kita lihat release year-nya. Nah, sudah ada tidak ada titiknya, jadi ini udah integer ya. Oke, kita sekarang nanti teman-teman juga bisa untuk ke tipe data yang lain ya. Kalau untuk datetime ada juga itu datetime, kalau untuk numeric juga bisa tuh numeric. Nah, untuk time series dt kita tadi udah coba ya di atas ya. Jadi kita bisa dt year, dt.month, day dan sebagainya. Selanjutnya apply. Apply ini merupakan metode ya yang sangat penting ya. Nah, ini bisa jalankan secara row atau secara kolom ya. Secara default akan berjalan kolom ya. Jadi kita coba perhatikan saja. Nah, kita akan gunakan Superstore ini ya, datasetnya. Ini data penjualannya order. Nah, biar lebih simpel ya. Mungkin kalau teman-teman mau melihat dulu, kita coba cek nah di sini ya. Nah, datanya seperti ini. Data order ya. Order penjualan. Nah, oke. Kita akan coba menggunakan apply. Kita anggap ini dalam dolar ya. Jadi kita akan jadikan ke dalam rupiah. Sebenarnya bisa kita buat kolom baru misal nominal. Terus di sini kita juga superstore sales apply rupiah. Tapi sebelum ini sebenarnya kita juga bisa ya tinggal langsung dikalikan misal 16.000 atau sebagainya. Tapi di sini kita mempraktekkan apply. Nah, apply rupiah secara default di sini dia akan menggunakan axisnya itu kolomnya jadi satu ya. Nah, selanjutnya, karena dia di sini menggunakan function rupiah, otomatis nanti amount yang dari sales ini akan dikalikan ini ya, terus kemudian di return nanti akan masuk ke kolom baru. Oke, kita coba, setelah itu kita tampilkan. Kita lihat kolom paling kanan. Nah, ini sudah ya. Nah, setelah itu kita coba apply untuk axisnya 0 ya. Untuk axisnya 1 ya, secara kolom ya, secara baris maaf. Jadi nanti akan fungsinya ini akan berjalan per baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan sebagainya ya. Tentunya akan lambat sih, tapi kita bisa gunakan dan untuk data yang tidak terlalu banyak tidak masalah. Oke, mungkin kita ingin menghitung after tag-nya ya. Jadi row ini adalah satu baris ini ya. Jadi satu baris ini, row ini akan kita parse, akan kita masukkan ya di sini. Kemudian nanti nominal itu kita kalikan quantity, kemudian kita kalikan 1 dikurangi diskonnya ya. Nah, itu akan ketemu nominalnya after diskon ya. Kemudian kita kembalikan row nominalnya. Oke,
Kita load lagi datanya. Udah, terus kemudian kita apply untuk menampilkan kolom nominal. Nah, setelah itu kita bisa membuat kolom baru ya, after discount itu kita apply menggunakan axis-nya 1 ya, menggunakan function after discount. Jadi ini akan dijalankan mengecek satu persatu per record ya, dan kemudian melakukan operasi. Kita coba jalankan dan lihat hasilnya. Berhasil. Sebelah kanan kita lihat after discount sudah berhasil muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pipe dan lambda ya. Nah, untuk pipe mungkin akan saya jelaskan saat merge, jadi kita bisa nanti gunakan di situ juga. Kemudian untuk lambda itu adalah anonymous function ya, jadi teman-teman nggak perlu mendefinisikan def kemudian ditulis di situ, tapi bisa langsung secara inline untuk membuat function di saat itu juga tanpa menyimpannya dalam suatu nama. Nah, misalkan kita lihat ada. Nah, misalkan kita diskon ini ya. Diskon ini dari 0 sampai 0,8. Mungkin untuk yang 0,5 ke bawah kita kategorikan kecil, 0,5 ke atas itu kita kategorikan besar ya. Nah, kita bisa bikin kolom baru, diskon kategori. Kemudian, nah kita menggunakan superstore diskon ya. Ininya diskon, base-nya diskon ya. Kemudian kita apply-kan ke lambda ini ya, lambda. Nah, kita ibaratkan isi dari setiap diskon ini adalah X ya, X. Jadi kita lambda X, di mana setiap X, setiap isi ini, if X, kita akan tulis di situ itu kecil ya, kecil, if X itu lebih kecil daripada 0,5. Terus kemudian else kita besar. Jadi kalau lebih kecil dari 0,5 kita akan tulis kecil, kalau lebih besar dari 0,5 atau else-nya kita jadikan besar ya. Coba kita lihat hasilnya juga. Nah, kita lihat sudah muncul ya. Nah, ini kecil karena di bawah. Coba kalau kita lihat yang tinggi. Nah, nomor 2 dari bawah itu besar ya. Jadi teman-teman sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke missing value. Nah, missing value ini tadi kita sudah coba ya menggunakan isna atau notna. Isna ini apakah ada yang na? Kita sudah pakai tadi ya. Mungkin kalau kita ulangi mungkin superstore, Netflix saja yang banyak. Jadi kita duration, kemudian kita isna. Nah, kita kan muncul boolean ya. Nah, di sini terlihat 68% false, true 32%. Nah, kalau kita ingin melihat jumlahnya, kita juga bisa pakai sum seperti tadi ya. Jadi sumnya yang kosong adalah 1900 sekian. Oke, kalau notnya sama, hanya sebaliknya. Kemudian kita tadi juga sudah menggunakan fillna ya. Fillna itu untuk mengisi yang kosong, kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, fillna ini sendiri juga sebenarnya ada beberapa metodologi atau beberapa bijaknya, bisa pakai ffill atau bfill. Ffill itu forward fill, bfill, backward fill. Jadi kalau ffill kita akan mengisi menggunakan isian sebelumnya. Jadi dari isian sebelumnya akan kita isi ke bawah. Kalau backfill kita isi dari isian yang di bawah, kita isi ke atas. Jadi yang NE kita itu kita isi dari, kalau ffill dari sebelumnya, dari yang di atasnya. Kalau bfill kita isi dari yang sebelumnya, yang setelahnya atau yang di bawahnya. Nah, kita akan coba ya menggunakan dataset netplit df ini.
kita bisa untuk mempraktekkan fill dan befill ini ya. Supaya lebih jelas, kita tampilkan dulu untuk kolom duration minutes-nya ya. Nah, di sini biar kita bisa lihat dari 5 atau di tampilan paling depan. Nah, kemudian kita coba Netflix, TF, kemudian duration minutes. Nah, kali ini kita nggak akan simpan ke dalam data frame-nya dulu ya. Jadi kita akan lakukan forward fill biar kita bisa melihat hasilnya ya. Nah, di sini kalau teman-teman hover, dia return-nya itu adalah series. Series itu kolom, jadi dia akan menampilkan meng-return kolom ya. Nah, ffill ini berarti seharusnya yang missing value ini menggunakan 94, ini juga 94, sini 99, dan di sini 60 ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah benar ya, 94, 99, 60. Oke. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan backfill atau backward fill, kita bfill di sini ya. Kita lihat kalau bfill berarti seharusnya di sini menggunakan 90, di sini 110, di sini menggunakan 99. Oke, kita lihat. Nah, udah berhasil ini 99, 110, 90. Oke. Jadi untuk backfill, forward fill seperti itu, dan ada drop duplicates ya. Kita juga bisa mencari untuk yang duplicates. Nah, semisal kita ingin melihat duplicate untuk menggunakan beberapa kolom ya. Nah, kita mungkin lihat dulu ya apa yang duplicate. Nah, duplicated di sini ada metode yang namanya duplicated. Terus kita coba slicing ya, kita filter. Nah, kemudian kita juga bisa melihat menggunakan apa ini kita mau mencek duplicatednya. Subsetnya sesuai di sini ada subset ya, di sini bisa lebih dari satu seperti list. Misal kita ingin mencari duplicate berdasarkan titelnya ya. Nah, ini otomatis akan mengembalikan boolean ya, menggunakan series dan boolean. Nah, series boolean itu kemudian digunakan untuk mengfilter Netflix DF. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek dulu seperti ini contohnya. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini ya, false false condition sesuai menggunakan subset title, mengecek title yang duplicate. Tapi di sini juga ada keep. Nah, kalau teman-teman keep ini ada beberapa opsi ya, first, last, sama false. Nah, kalau first berarti yang pertama itu akan dianggap sebagai false, terus yang duplicate setelahnya itu akan dianggap true sebagai duplicate. Nah, sebaliknya kalau last itu berarti yang terakhir itu akan dianggap false, bukan duplicate, tapi di depannya atau yang sebelumnya akan dianggap true sebagai duplicate. Nah, kalau false berarti semua duplicate yang ada itu dianggap true ya. Dianggap true semuanya duplicate. Nah, oke, kita coba di sini. Kita lihat. Nah, di sini titelnya ya. Nah, ini titel-titel yang duplicate, tapi karena ini tidak kita tambahin keep-nya, jadi secara otomatis menggunakan keep force ya. Jadi yang pertama itu dianggap tidak duplicate, row atas nggak duplicate, dan row yang bawah yang duplicate ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin melihat semuanya, kita buktikan, kita pilih keep-nya false. Terus keep false di dalam duplicated ya. Sorry, keep false. Kemudian hasilnya coba kita urutkan ya. Kita urutkan by title ya. Secara otomatis ascending. Coba kita lihat. Oke, kita lihat untuk titelnya. Nah, ini sudah benar ya.
Aquarius, dia akan muncul PNG, ternyata ada duplikatnya dan setelahnya. Setelah itu kita akan belajar concat sama merge ya. Jadi concat sama merge ini untuk menggabungkan dua atau lebih data frame. Nah, kita ke concat dulu. Concat ini kita bisa menggabungkan data baik secara vertikal atau seperti union ya, atau horizontal. Nah, di sini saya ada beberapa data sampel ya. Kita jalankan dulu, terus kemudian kita lihat. Nah, di F1 seperti ini, simple ya. AB12, di F2 seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menggabungkan DF1, DF2 ini menjadi satu tabel ya, atau satu data frame. Jadi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa lakukan dengan concat ya. PD concat. Kemudian di dalamnya itu harus dalam bentuk list ya, atau iterable. Nah, ini kita bikin dalam list. Nah, ini DF1, DF2. Kemudian di sini kan indeksnya 01 sama indeksnya 01 ya. Nah, kita bisa ignore indeksnya saja biar tidak perlu memperhatikan indeksnya. Tidak kita gunakan juga tidak masalah. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman ingin menyimpan hasilnya, tinggal teman-teman buat nama di sini, saldo F4, simpan saja. Nanti akan menjadi DF gabungan dari DF1 dan DF2. Oke, selanjutnya kita lihat DF3. DF3 di sini kita punya 3 kolom ya. Letter, number, animal, CD34. Ini hampir mirip dengan DF2. Tapi bedanya di sini kita hanya 2 kolom. Sedangkan di sini kita ada 3 kolom ya. Nah, misalkan kita ingin menggabungkan antara DF1 dengan DF3, tapi kan kolomnya beda ya. Di sini 3, yang di atas tadi cuma 2. Nah, ini di sini juga ada argumen ya, biar sangat berguna sekali kalau kita mungkin bingung ya mau ngecek kolom apa saja sebenarnya yang saling bersinggungan, kolom mana yang nggak bersinggungan. Kita harus milih kolom-kolomnya kan agak rumit ya. Nah, sebenarnya bisa saja langsung kita di sini di F1, di F3, kemudian di sini ada yang namanya join ya. Join kita pilih inner. Ini bukan kayak seperti join di SQL atau di merge ya, tapi ini join hanya untuk kolom yang sama saja ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat lagi di sini. Nah, di sini ada inner outer, how to handle index and other axis. Jadi silahkan teman-teman lihat dokumentasinya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah berhasil join ya. Kolom yang apa tadi, tambahan animalnya hilang secara otomatis tanpa kita perlu meng-drop kolomnya. Sangat berguna sekali. Untuk concat yang horizontal, kita coba tambahkan dengan data frame 4 ini. Kita lihat langsung di F4. Nah, datanya itu ya seperti ini, cuman animal gini. Padahal di F1 kita tadi AB12 ya. Nah, kolomnya udah nggak masuk, nggak sama. Jadi di sini kita coba untuk convert secara vertikal ya. Jadi di sebelah kirinya kita bisa kasih yang di F1, atau sebenarnya bisa kita balik juga bisa ya, tinggal urutan waktu kita mengconcat ya. Bisa dibalik-balik, serah teman-teman. Soalnya di F1, di sini di F4. Nah, yang penting axisnya satu ya. Axisnya jadi akan secara
horizontal. Nah, di sini ada error. Kemudian kita masukkan data frame 1, kemudian data frame keempat ya. Kemudian yang jangan lupa axis-nya 1 ya, karena kita mau menggabungnya secara horizontal. Nah, ini sudah berhasil AB12 dan sama name-nya di sini ya. Jadi seperti itu untuk concat baik horizontal vertikal. Lanjut ke merge, di sini saya sudah menyiapkan 3 tabel ya, yang ada produk, customer, dan penjualan. Nah, produk ini ada nama ID produk, kemudian namanya, kategorinya, harganya, customer, ada ID-nya, namanya, kota, dan ini tabel penjualannya ya. Nah, 3 tabel ini memiliki ini produk ID, customer ID. Nah, kemudian di penjualannya ada customer ID, product ID. Jadi ini menghubungkannya. Nah, jadi bisa kita untuk join, kita load dulu datanya. Terus kalau kita mau lihat, boleh kita. Nah, ini untuk produknya. Kemudian di F sales untuk penjualannya. Kemudian kita lihat juga satu lagi untuk customer-nya ya. Ini untuk customer-nya. Nah, kita ingin coba menghubungkan sales dengan produknya ya. Jadi kita bisa tahu itu produk apa yang terjual. Nah, kita menggunakan kolom produk ID ya. Jadi di sini kita menggunakan pd.merge. Kemudian sesuai di dokumentasinya, teman-teman selalu bisa lihat dokumentasinya ini di live itu data frame yang di kiri itu apa, di kanan apa, how, itu mau inner, outer, atau seperti apa, left. Nah, on ini mau menggunakan kolom yang mana yang digunakan untuk mencocokkan ya. Bisa right on, left on, nanti kita specify kolomnya. Atau juga bisa menggunakan index. Nah, kita coba yang di kiri kita menggunakan di F cells ya. Di F cells. Kemudian di kiri kita menggunakan di F product. Terus kita mau joinkan di apa? Kalau kolomnya sama, kita bisa langsung menggunakan on ya. Tapi untuk pelatihan kita coba left on product ID, right on product ID ya. Jadi ini kalau nama kolomnya beda, bisa ditulis. Terus kemudian kebijakannya mau seperti apa? Mau left atau inner. Nah, di sini kita menggunakan inner ya. Jadi kita coba untuk yang intersection saja, yang saling ada di dua tempat. Nah, di sini kita bisa lihat sales ID ini, penjualan ini itu produknya apa ya. Nah, ini ada produk di name, kategorinya. Nah, sudah muncul ya di sini ya terkait produknya. Nah, selanjutnya juga kita mau sambungkan ya customernya, siapa yang beli. Nah, biar bisa lihat, kita tinggal ganti di sini dengan di F customer. Tapi karena di sini customer, kita menggunakan customer ID ya untuk menghubungkan. Kita coba lihat. Nah, kita sudah mendapatkan siapa pembelinya. Customer name, city. Nah, terkadang kita ingin menggabungkan ya lebih dari satu. Jadi langsung setelah kita gabungkan ini, kita gabungkan lagi. Jadi setelah dengan customer, kita gabungkan lagi dengan produk. Nah, di Python ada yang namanya pipe ya, atau sebenarnya bisa ya dari sini langsung kita merge juga, nanti langsung ditambahkan di F-nya. Jadi secara logika itu hasil dari sini mereturn data frame. Nah, data frame ini kita merge lagi. Nah, tapi ada operator lain ya dari ini yang bisa kita manfaatkan.
Nah, tadi yang pertama itu adalah di F cells ya. Nah, ini kita menggunakan pipe. Pipe ini akan mereturn data frame yang kemudian bisa kita masukkan ke operasi selanjutnya. Nah, kita kan operasinya di sini kan menggunakan pd.merge. Nah, pd.merge, terus kemudian pd.merge sendiri di sini kan membutuhkan nah sini kita kasih koma ya untuk write-nya. Nah, terus kemudian left on, right on-nya sama ya, seperti parameter yang digunakan di pd.merge. Semuanya sama. Setelah itu kita bisa pipe ya. Hasilnya kan data frame. Nah, untuk lebih rapi mungkin kita sini kasih kurung di paling belakang, kita kasih kurung. Dot pipe-nya kita enter. Kemudian di sini kita enter lagi, kemudian dot pipe lagi. Jadi bisa lebih rapi ya. Nah, setelah di join ke customer, setelah itu kita join ke produk, menggunakan produk ID. Nah, di sini kita bisa lakukan banyak operasi ya, langsung di pipe. Jadi hasil dari pertama data frame, langsung data frame-nya kita lakukan operasi lagi atau function lagi. Nah, hasilnya di sini otomatis customer-nya sudah ada langsung dan produknya juga ada ya. Nah, nanti teman-teman bisa manfaatkan atau praktekkan ke case yang lain. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali ya yang harus kita pelajari terkait Pandas ini yang sebenarnya sangat berguna sekali untuk analisis kita sehari-hari ya, baik itu pekerjaan ataupun kita hanya ingin tahu atau penasaran atau ingin membersihkan data aja. Nah, mungkin masih ada yang lain ya seperti visualisasi, misal di shaping, seperti pivot table dan sebagainya, masih banyak yang lain. Mungkin kalau teman-teman masih berminat dan ingin belajar lebih lanjut, silahkan komen ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita harus melakukan setting dulu environment-nya ya. Environment ini ya tentunya kalau teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman sudah menginstal Python ya. Teman-teman bisa ke webnya Anaconda untuk download Anaconda, tapi ukurannya lumayan besar ya, hampir 1 giga mungkin. Kemudian ada Miniconda, nah ini versi minimize ya dari Anaconda, jadi tidak semua library package yang di Anaconda ini ada di Miniconda. Nah, kemudian Jupyter Lab, teman-teman juga bisa, kalau kemarin sudah belajar pakai pip, bisa pip install Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, dan ada juga yang menggunakan Visual Studio Code. Nah, dalam tutorial ini saya akan menggunakan Visual Studio Code karena menurut saya ada banyak extension dan ada banyak fitur ya yang bisa kita gunakan, bisa maksimalkan dengan VS Code. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan tools seperti apa, tapi intinya sama, nanti kita akan sama-sama belajar praktek ya. Nah, selanjutnya ada juga package manager yang teman-teman gunain ya. Package manager ini penting banget. Jadi teman-teman sebelum melakukan sesuatu pasti ada library package yang harus di maintain ya. Jadi biar bisa reproducible, jadi nanti bisa jalan di sini, bisa jalan di komputer lain dan sebagainya. Jadi nanti dependensinya nggak saling tabrakan dan nanti bisa membuat error project satu dengan project yang lain. Nah, ada 3 ya. Mungkin ada juga yang lain. Jadi saya cuma menyebutkan 3 di sini. Ada Conda, Pip, sama UV. Nah, UV ini menurut saya yang paling bagus untuk sekarang ya, karena dia built-in Rust. Jadi dibuat menggunakan Rust yang sangat cepat ya, buat install, buat manage dan tools atau komennya juga sangat enak. Nah, teman-teman silahkan aja langsung bisa ke dokumentasi dari UV. UV ini klik aja teman-teman atau ini. Nah, setelah itu nanti ada tutorialnya ya, gimana cara install. Nah, teman-teman tergantung OS-nya nih ya. Kalau dia pakai Mac atau Linux, nah teman-teman bisa ini copy aja terus kemudian di
paste terminal, kemudian enter ya. Nah, kalau teman-teman pakai Windows juga sebenarnya gampang sih, tinggal copy di PowerShell, run. Nanti kalau sudah berhasil melakukan instalasi, nah teman-teman bisa melakukan pengecekan ya. Pengeceknya misal UV ya, klik aja atau enter aja, nanti akan muncul menu-menu yang bisa digunakan. Kalau ini sudah selesai, nah udah muncul, nah kita bisa lanjut ke selanjutnya ya. Nanti kalau teman-teman bingung, nanti komen aja di bawah, nanti insya Allah siap untuk dijawab. Oke, nah sebenarnya untuk di UV sendiri itu ada beberapa cara ya untuk membuat environment. Nah, biasanya itu menggunakan UV init, kemudian masukkan nama foldernya atau nama projectnya. Nah, namun karena ini saya di sini sudah ada di folder saya, jadi saya tuh tinggal menggunakan UV init saja karena tidak perlu menulis nama folder karena sudah di dalam folder ini. Nah, kita klik UV init, otomatis akan dibuat ya. Nah, di sini ada py project ini untuk menyimpan dependensi dan sebagainya. Ada readme, ada file main.py ini otomatis dibuatkan ya. Nah, kalau nggak digunakan bisa di download juga nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, yang penting kita di sini untuk menjalankan ini kita harus menginstal pandasnya dulu ya. Itu sangat gampang ya. Teman-teman bisa UV add, kemudian pandas. Kalau mau install NumPy juga boleh. Karena pandas ini juga menggunakan NumPy ya sebagai dasar atau backend-nya. Jadi kemudian bisa juga tambahkan yang lain. Misal kalau teman-teman masih baru pertama ya, untuk menggunakan Jupyter Notebook atau Jupyter di dalam VS Code, teman-teman perlu untuk menginstal IP widgets sama IP kernel. Nah, kemudian di enter saja. Biasanya sih cepat ya. Tapi ini sepertinya ada yang typo ya. Di sini tambah S. Oke, sudah selesai. Nah, di Py project kita juga udah di update ya. Di sini sudah terupdate. Kemudian ada UV log juga, di sini sudah ada dependensinya. Oke, semuanya udah oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di VS Code kita bisa, atau di tempat lain juga bisa kita memilih interpreternya ya. Nah, di sini ini menggunakan base setelah install Miniconda ya. Nah, sekarang karena saya sudah membuat virtual environment di folder ini, nah akan muncul nih VNV, virtual environment. Nah, kemudian kita pilih yang lainnya ya, misal kalau di VS Code Ctrl Shift P misal select interpreter. Nah, ini akan muncul pilihan-pilihan yang sudah dibuat ya. Nah, ini ada di folder saat ini juga nih, Pandas Crash Course kan di folder ini. Nah, saya pilih oke. Nah, setelah library package install, nah ini juga saya ada beberapa dokumentasi buat terutama nih dokumentasi dari yang official ya. Di sini ada dari Pandas sendiri, kemudian ada juga nih dari Matt Harrison terkait efektif Pandas. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa menggunakan Pandas, pengen next level, nah teman-teman bisa nih melihat. Atau ada juga banyak di YouTube ya.